Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Lailatul Fadilah, Inayatul Afiyani, dan Iklima Melia Astuti akan menjelaskan tentang peradaban Islam Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pertama yang akan menjelaskan yaitu Mbak Nurul Lailatul Fadilah. Biografi Utsman bin Affan. Utsman biasanya dipanggil dengan sebutan Abu Abdillah atau Abu Umar atau Abu Laila. Sebutan lain adalah Zun Nurain yang artinya memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah yaitu Rokoyah dan Ummu Kulsum. Beliau terkenal dengan sifatnya yang sangat pemalu, bersih jiwa dan suci lisannya, sangat sopan santun, pendiam dan tidak pernah menyakiti orang lain. Kemudian biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diberi nama Abi Thalib yang berarti luhur, tinggi dan agung, nama yang kemudian lebih dikenal nama yang memang sesuai dengan sifat-sifatnya. Selain nama yang banyak diketahui umat Islam, Ali memiliki nama lain yang patut diketahui. Salah satunya yaitu gelar Abu Turab. Istilah Abu Turab dalam bahasa Arab berarti bapak dan Turab berarti tanah. Dengan demikian Abu Turab berarti bapak tanah. Ia dilahirkan di Mekah, tepatnya di Ka'bah, Masjidil Haram di kota kelahiran Bani Hashim, Jumat 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi, dan ada pendapat lain mengenai tahun kelahiran ini. Kalau diaktekan ia lahir 32 tahun setelah kelahiran Muhammad. Pengangkatan Utsman bin Affan. Sebelum pembaitan, Utsman bin Affan dipilih dan diangkat dari 6 calon yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab menjelang ajalnya. Mekanisme pemilihan ditentukan sebagai berikut. Yang berhak menjadi khalifah adalah yang dipilih oleh anggota formatur dengan suara terbanyak. Apabila suara seimbang, maka Abdullah bin Umar yang menentukan. Apabila campur tangan Abdullah bin Umar tidak diterima, calon yang dipilih Abdul Al-Rahman bin Auf harus diangkat menjadi khalifah. Kemudian pada saat meminta pendapat anggota formur secara terpisah ternyata seimbang. Kemudian Abdul Ar-Rahman bin Auf berhak memilih di antara dua pilihan, yaitu Utsman dan Ali. Kemudian Abdurrahman bin Auf memilih Umar. Yang B, pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib didesak oleh pemberontak untuk menjadi khalifah, tetapi Ali bin Abi Thalib menolaknya. Pemberontak juga meminta kesediaan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf, tetapi masing-masing dari mereka juga menolak. Kemudian kaum pemberontak kembali mendesak lagi supaya Ali bersedia diangkat menjadi khalifah. Ali akhirnya menerima jabatan itu dengan ketentuan dia diberi kesempatan memerintah sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah.
Pencapaian Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan resmi terangkat menjadi khalifah, maka ada beberapa hal yang dilakukan yang tercatat dalam sejarah yang menjadi prestasi dalam masa pemerintahan Utsman bin Affan, antara lain yaitu 1. Perluasan wilayah. Dalam perluasan wilayah ini, pada daerah front timur, Utsman dapat menguasai kembali wilayah Kabul, Hasnah, Balkh, dan Turkistan bagian timur. Selanjutnya, sebagian wilayah Khurasan seperti Naisabur, Tus, dan Mars. Di daerah utara, Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria, menaklukkan Asia Kecil sampai merebut Pulau Cyprus. Wilayah front barat, Abdullah bin Sa'ad, gubernur Mesir, menerobos ke Tripoli dan menaklukkan sebagian Afrika Utara. Kota Kartago terpaksa membayar upeti kepada khalifah umat Islam di Madinah. Sebagai catatan bahwa perluasan wilayah pemerintahan Islam bukan atas dasar menganiaya, merampas, memperbudak, tetapi karena rasa kemanusiaan yang ingin membebaskan rakyat dari segala bentuk kezaliman. 2. Penyeragaman Mushaf Al-Quran. Mushaf yang telah dikompilasi pada zaman Abu Bakar radhiyallahu an setelah wafatnya berpindah kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, lalu berpindah lagi ke tangan putrinya, Hafsah. Kemudian Khalifah Utsman meminta mushaf tersebut hingga dilakukan penyalinannya setelah di beberapa wilayah taklukan tampak terjadi perbedaan dalam membaca teks ayat-ayat Al-Quran tersebut. Utsman menugaskan 4 orang sahabat besar untuk mengedit teksnya, yaitu Zaid bin Sabit, Sabit bin Al-As, Abdullah bin Az-Zubair, dan Abdullah bin Al-Harits bin Hisham. Setelah dilakukan penyalinan tersebut, selanjutnya naskah salinan dikirimkan ke beberapa wilayah yang telah dikuasai Islam. Penyalinannya kembali dan pendistribusiannya dilakukan oleh para fuqaha dan para ulama. Adapun naskah-naskah yang ada sebelumnya yang di dalamnya terdapat perbedaan, Utsman memerintahkan agar dibakar. Dengan demikian, mushaf yang telah disalin itu dinamakan Mushaf Utsmani, dinisbahkan kepada Utsman bin Affan sebagai penghormatan atas karya besarnya. Selanjutnya, akhir pemerintahan pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terbunuh pada 18 Zulhijjah 35 Hijriah atau 656 Masehi. Pembunuhan ini dilakukan oleh para pemberontak yang datang dari Mesir. Salah satu pemberontak atau pembangkang yang terlibat yaitu Muhammad bin Abu Bakar, tetapi dia belum sempat menganiaya Utsman karena dia terkesima oleh perkataan Utsman, yaitu, "Arwah ayahmu menyaksikan apa yang hendak kamu perbuat. Apa yang hendak ia katakan seandainya kamu menganiaya dengan tanganmu?" Mendengar ungkapan ini, tangan Muhammad segera menjadi lemas. Kemudian ia lari keluar seraya menangis. Sejarah mencatat bahwa para pembelot beraksi secara brutal sambil menganiaya khalifah. Sewaktu Sudab bin Hamran, salah seorang pemberontak yang ikut menyerbu rumah Utsman, maka Nailat, istri khalifah, menangkis dengan tangannya sehingga jari-jarinya terputus. Setelah itu, beberapa pembelot melakukan penganiayaan terhadap Utsman bin Affan sehingga ia terbunuh dengan cara yang sadis dan menggenaskan. Peristiwa ini terjadi pada 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Utsman bin Affan meninggal dalam usia 82 tahun setelah berkuasa selama 12 tahun. Pembunuhan ini merupakan bibit dari perpecahan di kalangan Islam yang terjadi pada masa berikutnya. Pencapaian Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengganti jabatan yang kurang cakap.
Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti penjabat-penjabat yang kurang cakap dalam bekerja. Yang kedua, membenahi keuangan negara, Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabat yang dibeli fasilitas negara. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Yang keempat, bidang pembangunan. Akhir pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib. Dengan terjadinya berbagai pemberontakan dan keluarnya sebagian pendukung Ali, menyebabkan banyak pengikut Ali gugur dan berkurang, serta dengan hilangnya sumber kemakmuran dan suplai ekonomi khalifah dari Mesir karena dikuasai oleh Muawiyah menjadikan kekuatan khalifah menurun. Sementara Muawiyah makin hari makin bertambah kekuatannya. Hal tersebut memaksakan khalifah untuk menyetujui perdamaian dengan Muawiyah. Perdamaian antara khalifah dan Muawiyah makin menimbulkan kemarahan kaum Khawarij dan menguatkan keinginan untuk menghukum orang-orang yang tidak disenangi. Karena itu, mereka bersepakat untuk membunuh Ali, Muawiyah bin As, Abu Musa al-Azhari. Namun mereka hanya berhasil membunuh Ali yang akhirnya meninggal pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi oleh Abu Rahman bin Mujam, salah seorang yang ditugasi membunuh tokoh-tokoh tersebut, sedangkan nasib baik berpihak pada Muawiyah dan An bin As. Mereka berdua luput dari pembunuhan tersebut. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama 5 bulan. Namun karena Hasan tentaranya lemah, sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah Ali bin Sufyan. Di sisi lain, perjanjian itu juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. Tahun 400 Hijriah atau 660 Masehi, tahun persatuan itu dikenal dengan sejarah sebagai Tahun Jam'ah Am-Jam'ah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.